Jam. Ele temen jadi kayak keong. Keong sih mending. Jadi sate enak. Oh iya aku malah sahur jelas. Aku mau kayak bayi ya. Tapi lah kurang lah. Ih, sulit banget sih. Pengapaannya. Masya Allah seger. Lah apa kok puasa? Alhamdulillah, aku sih lagi didatangi oleh bulan spesial. Bulan spesial. Datang bulan. Lah, kok Mas Iqbal ngerti? Wah lagi halangan. Mas ngapa sih tak dinding kayak kesubai karo jame puasa Mas puasa. Sing sabar ya Allah, kayak bocah cilik bae. Iya gue sama masmu kat mau esuk kayak kurang separo jam bedi kesui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, monggo lenggah rumiyin. Nggih Bu, matur nuwun. Ini mau ketemu Bapak sebentar. Oh nggih, monggo. Terima kasih Mbak Rowo. Monggo Pak, jojo dulu. Terima kasih Mbak Afrika. Saya panggilkan dulu nggih. Loh, Mas Iqbal nggak kerja apa? Enggak, Tat. Masuk shift malam. Biasa, laki-laki panggilan. Nah iya ini Pak, masa dari tadi pagi kayak cewek PMS ora sabarannya pol. Nah ini lah Pak, jam ya dimarahin-marahin terus sama ini. Apa iya Mas Iqbal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sudah lama? Baru ini Pak. Alhamdulillah. Ini Pak mau menyampaikan rangkaian kegiatan Ramadan. Insya Allah ini rencananya. Oh, deh, siap Pak Ustaz. Insya Allah nanti saya siapkan dengan anak-anak AMM. Nah, ini loh Tat, mumpung di sini. Iqbal ket mau esuk ngambek bae kesu bae. Bahkan jambe dikesuijan. Mergane ora sahur. Nah, padahal puasa kan melatih kesabaran. Ya, monggo. Apa iya Mas Iqbal? Gitu, Tat. Jadi begini Mas Iqbal, ini nggak cuma buat Mas Iqbal saja Pak, buat kita semua yang ada di sini, mungkin juga siapapun yang menerima pesan ini. Jadi kalau kita mengingat kembali yang namanya Ramadan itu memiliki beberapa nama selain daripada Syahrul Siyam. Ada Syahrul Tarbiyah, ada Syahrul Quran, ada Syahrul Maghfirah, dan juga ada Syahrul Sabar. Nah, Mas Iqbal, yang namanya Syahrul Sabar itu berkaitan dengan Ramadan itu dengan Syahrul Tarbiyah. Jadi perpaduan antara dua ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi sabar ini perlu dilatih. Di mana dilatihnya? Di bulan Ramadan. Kita cek lagi, Allah itu pernah memberikan surat cinta, pesan cintanya kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi beliau berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal anfus minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, terus apa kaitannya sabar dengan bulan Ramadan? Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan Allah pasti akan menguji kita. Siapa kita? Bukan Indonesia ya, timnas itu. Jadi siapa kita? Ya kita semua yang merasa diberikan pesan itu. Jadi ketika Allah memastikan kita pasti akan diuji, ya pasti kita akan diuji. Dengan apa? Yang tadi wal khauf wal ju', jadi sedikit kekhawatiran, kelaparan. Dan ini kita bisa lihat beberapa waktu lalu di Gaza sana mereka kelaparan tidak? Kelaparan. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di sana itu makannya itu hanya dengan rerumputan saja. Terus juga belum lama ini kita diperlihatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh
dan atau di sebagian Sumatera, khususnya di Tamiang sana. Mereka di sana kita lihat ada setelah terjadi kejadian banjir bandang itu, saudara-saudara di sana tertutup aksesnya, mau makan susah, lapar nggak coba? Tidak ada makanan, banjir, airnya nggak ada yang bersih, kotor semuanya. Terus bahkan menurut informasi dari teman-teman relawan yang ke sana, baru setelah 3 pekan atau sebulan itu ada makanan masuk ke sana. Itu pun untuk 1 kali sehari. Itu yang kita dapatkan informasinya. Nah, dari sini Mas Iqbal juga harus mengambil hikmah. Nah, Mas Iqbal cuman karena nggak sahur tok, gitu kan. Ataupun yang teman-teman yang lain, teman-teman lain itu yang mungkin di sana itu tidak sahur juga banyak. Tapi ada nggak yang kuat? Ya ada. Bahkan mungkin kalau dulu kita mendengar kisah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, kita tahu perang Badar kan dalam keadaan Ramadan, dalam keadaan berpuasa, berperang melawan musuh. Monggo Pak Ustaz. Nggih matur nuwun. Jadi nggak sahur itu bukan merupakan alasan kita untuk malas atau marah ataupun bakal belanyong lah, ya bukan seperti itu begitu. Monggo Ustaz, diminum dulu. Oh nggih, monggo. Ya, monggo diminum dulu. Jadi seperti itu ya. Dan ayat yang tadi di ayat 155 ini adalah sebuah taukid ataupun penegasan daripada ayat sebelumnya. Sebagaimana Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita mau dinyatakan sebagai orang yang sabar itu tadi kan wabasyiris sabirin tuh di ayat yang tadi walanabluwannakum tadi. Maka siapa orang-orang sabar? Ya itu tadi yang senantiasa itu meminta tolong kepada Allah. Kencot iya, lapar iya, kita minta tolong sama Allah. Aku nggak sahur ya Allah, begitu misal contohnya. Atau di kasus yang lain begitu, kita menjadikan bahwasanya oh ini Ramadan bulan pelatihan untuk kita lebih sabar lagi nih. Barangkali ya naudzubillah ya, barangkali kita itu menjadi bagian daripada orang yang mendapatkan musibah. Nah ini pelatihan Ramadan nih untuk kalau misal kita lapar, nah kayak misal kita yang kita dapatkan lah dari para ulama, nanti akan datang sebuah masa di mana masa itu makanannya orang Islam atau orang beriman itu hanya zikir saja. Di saat itu adalah memang hari yang paling berat bagi kita. Nah ini puasa Ramadan ini sebagai pelatihan itu. Bagaimana kita harus bersabar. Sabar itu apa sih? Kuat. Bukan hanya sabar menunggu seseorang saja, bukan sabar untuk menunggu sesuatu yang datang ke hatinya Mas Iqbal saja, tetapi juga sabar kuat di dalam menghadapi semuanya. Jadi begitu nggih Mas Iqbal. Jadi siap untuk lebih sabar lagi? Nggih siap tapi itu apa tadi ya. Apa sih? Kok Bapak sama Pak Ustadz malah minum sih? Mohon maaf Pak Ustadz, ya Allah. Saya udah kebiasaan kalau ada tamu saya bikinkan minum. Aduh.